Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku Think and Grow Rich. Buku sukses terlaris sepanjang masa, terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Think and Grow Rich, bestseller legendaris yang mengawali semua bestseller. Edisi revisi untuk abad ke-21 Napoleon Hill. Buku ini adalah hasil wawancara dengan 500 orang terkaya di dunia. Dan sebelumnya kita sudah baca sampai bab 6. Mari kita lanjutkan bab 7. Bismillahirrahmanirrahim. Perencanaan terorganisasi. Pengkristalan hasrat menjadi tindakan. Langkah ke-6, menjadi kaya. Anda telah mempelajari bahwa segala sesuatu yang diciptakan dan diperoleh berawal dari sebuah hasrat, bahwa hasrat telah menyelesaikan putaran pertama dari perjalanannya dari abstrak menjadi konkret, menjadi bengkel kerja imajinasi di mana rencana-rencana transisinya diciptakan dan diorganisasi. Pada bab 2, Anda diperintahkan mengambil 6 langkah pasti dan praktis sebagai tindakan pertama Anda menerjemahkan hasrat terhadap uang ke dalam wujud fisiknya. Salah satu langkah tersebut adalah menyusun sebuah atau beberapa buah rencana pasti dan praktis untuk mewujudkan transformasi ini. Sekarang, Anda akan diperintah untuk menyusun rencana-rencana praktis. 1. Bersekutulah dengan sebuah kelompok beranggotakan sebanyak mungkin orang yang Anda butuhkan untuk menciptakan dan menjalankan rencana-rencana Anda mengumpulkan uang. Dengan menggunakan asas mastermind yang dijelaskan pada bab 9. Ikuti perintah ini, jangan mengabaikannya. 2. Sebelum membentuk persekutuan mastermind Anda, putuskan keuntungan dan manfaat yang dapat Anda tawarkan kepada anggota perorangan kelompok Anda sebagai imbalan kerjasama mereka. Tidak ada yang mau bekerja sama, tidak ada yang mau bekerja tanpa sebentuk imbalan. Tidak ada orang pandai yang akan meminta atau mengharapkan orang lain bekerja tanpa imbalan yang cukup, meski tidak harus berwujud uang. 3. Atur pertemuan dengan anggota kelompok mastermind Anda minimal 2 kali seminggu dan lebih sering jika mungkin, sampai Anda bersama berhasil menyempurnakan rencana yang dibutuhkan untuk mengumpulkan uang. 4. Jaga keharmonisan sempurna antara diri Anda dan setiap anggota kelompok mastermind Anda. Jika Anda tidak dapat menjalankan instruksi dengan sempurna, dapat dipastikan Anda akan menemui kegagalan. Prinsip mastermind tidak akan berhasil tanpa keharmonisan sempurna. Camkan fakta-fakta ini. A. Anda sedang melakukan sebuah misi penting bagi diri Anda. Untuk memastikan keberhasilan, Anda harus mempunyai rencana-rencana yang sempurna. B. Anda harus mempunyai pengalaman, pendidikan, bakat alami, dan imajinasi. Ini sejalan dengan metode-metode yang diikuti oleh setiap orang yang telah berhasil mengumpulkan kekayaan luar biasa. Tak seorang pun memiliki pengalaman, pendidikan, bakat alami, dan pengetahuan yang cukup untuk menjamin keberhasilan mengumpulkan kekayaan luar biasa tanpa kerjasama orang lain.
Setiap rencana yang Anda susun dalam usaha Anda mengumpulkan kekayaan harus menjadi karya bersama diri Anda dan setiap anggota kelompok mastermind Anda. Anda boleh menyusun rencana Anda sendiri, seluruhnya atau sebagian, tetapi pastikan rencana tersebut diperiksa dan disetujui oleh anggota persekutuan mastermind Anda. Jika rencana pertama yang Anda susun tidak berhasil baik, ganti dengan rencana baru. Jika rencana baru ini gagal, ganti dengan yang lebih baru, dan seterusnya, sampai Anda menemukan rencana yang betul-betul efektif. Di titik inilah, sebagian besar orang menemui kegagalan karena kurangnya kegigihan mereka untuk menciptakan rencana-rencana baru menggantikan rencana-rencana yang gagal. Orang paling cerdas pun tidak akan berhasil mengumpulkan uang atau menyelesaikan suatu misi tanpa rencana-rencana yang praktis dan masuk akal. Camkan fakta ini dan ingat ketika rencana Anda gagal bahwa kekalahan sementara bukanlah sebuah kegagalan yang permanen. Ini hanya berarti rencana Anda belum baik. Buat rencana lain mulai lagi. Thomas A. Edison gagal 10.000 kali sebelum ia menyempurnakan bola lampu pijar. Artinya, ia mengalami kekalahan sementara 10.000 kali sebelum kesuksesan menghampiri usahanya. Kekalahan sementara hanya berarti satu, pengetahuan pasti bahwa ada sesuatu yang salah dengan rencana Anda. Jutaan orang menjalani kehidupan penuh penderitaan dan kemiskinan karena mereka tidak memiliki rencana yang efektif untuk mengumpulkan kekayaan. Henry Ford mengumpulkan kekayaan bukan karena berotak cemerlang, tetapi karena ia memiliki dan mengikuti rencana yang terbukti efektif. 1.000 orang bisa saja memiliki pendidikan yang lebih baik dibanding Ford, tetapi tetap hidup dalam kemiskinan karena mereka tidak memiliki rencana yang tepat untuk mengumpulkan uang. James J. Hill mengalami kekalahan sementara ketika ia pertama kali berusaha mengumpulkan modal yang diperlukan untuk membangun rel kereta api dari timur ke barat. Namun, ia mengubah kekalahan menjadi kemenangan menciptakan rencana baru. Henry Ford mengalami kekalahan sementara, bukan saja di awal karirnya, tapi juga saat ia sudah berada jauh di puncak. Ia menciptakan rencana-rencana baru dan terus berderap menuju kemenangan finansial. Kita melihat orang-orang yang berhasil mengumpulkan kekayaan luar biasa, tetapi sering hanya melihat kemenangan mereka tanpa mau melihat kekalahan sementara yang mereka lalui sebelum akhirnya sampai. Penganut falsafah ini tidak dapat berharap mengumpulkan kekayaan tanpa mengalami kekalahan sementara. Ketika kekalahan datang, terima hal itu sebagai sebuah sinyal bahwa rencana Anda tidak efektif. Susun ulang rencana tersebut dan bentangkan layar sekali lagi menuju sasaran idaman Anda. Jika Anda menyerah sebelum sampai ke tujuan Anda adalah seorang penakut. Penakut tidak pernah menang, dan pemenang tidak pernah takut. Lihat kalimat di atas. Tuliskan di atas secarik kertas dengan huruf besar-besar dan tempelkan di tempat yang mudah Anda lihat setiap malam sebelum Anda tidur dan setiap pagi sebelum Anda berangkat bekerja. Ketika mulai memilih anggota kelompok mastermind Anda, usahakan memilih mereka yang tidak terlalu menganggap serius kekalahan. Sebagian orang dengan begitu bodohnya percaya bahwa hanya uang yang akan menghasilkan uang. Tidak benar. Hasrat yang ditransmutasikan menjadi wujud fisiknya
lewat asas-asas yang dijelaskan dalam buku ini adalah salah satu cara membuat uang. Uang sendiri bukanlah apa-apa selain materi inersia. Uang tidak dapat bergerak atau bicara, namun dapat mendengar ketika orang menghasratkannya memanggilnya pulang. Lanjut, merencanakan penjualan jasa. Sisa bab ini berisi penjelasan tentang cara-cara dan sarana memasarkan jasa pribadi. Informasi yang disampaikan di sini dapat menjadi alat bantu praktis bagi siapapun yang punya jasa pribadi untuk dipasarkan. Namun, akan sangat tak ternilai manfaatnya bagi mereka yang menginginkan kepemimpinan dalam bidang yang mereka pilih. Perencanaan secara cerdas penting bagi keberhasilan dalam semua kegiatan dengan tujuan mengumpulkan kekayaan. Di sini dapat ditemukan instruksi rinci bagi mereka yang harus mulai mengumpulkan kekayaan dengan menjual jasa pribadi. Cukup memberi semangat mengetahui bahwa hampir semua kekayaan luar biasa pada awalnya berwujud kompensasi untuk jasa pribadi atau penjualan ide. Apalagi selain ide dan jasa pribadi yang dapat diberikan oleh orang yang tidak memiliki harta benda sebagai imbalan untuk kekayaan. Pada dasarnya, ada dua jenis orang di dunia. Yang pertama adalah pemimpin, dan yang lainnya pengikut. Sedari awal, tetapkan apakah Anda bermaksud menjadi pemimpin di bidang yang Anda pilih atau tetap menjadi pengikut. Perbedaan kompensasinya sangat besar. Pengikut tidak dapat berharap memperoleh kompensasi yang menjadi hak pemimpin. Meski banyak pengikut membuat kekeliruan dengan mengharapkan bayaran semacam itu. Tidak ada salahnya menjadi pengikut. Di sisi lain, tidak ada manfaatnya terus menjadi pengikut. Sebagian besar pemimpin hebat pada awalnya adalah pengikut. Mereka menjadi pemimpin hebat karena mereka adalah pengikut yang cerdas. Dengan sedikit pengecualian, orang yang tidak dapat mengikuti seorang pemimpin yang cerdas tidak dapat menjadi pemimpin yang efisien. Mereka yang dapat mengikuti pemimpin mereka dengan cara paling efisien biasanya adalah yang akan menjadi pemimpin dengan paling cepat. Pengikut yang cerdas memiliki banyak keuntungan, di antaranya peluang untuk mendapat pengetahuan dari pemimpin. Lanjut, karakteristik utama kepemimpinan. Berikut adalah faktor-faktor penting kepemimpinan. 1. Gagah berani. Berdasarkan pengetahuan atas dirinya sendiri dan bidang seseorang. Pengikut tidak ingin didominasi oleh seorang pemimpin yang tidak memiliki rasa percaya diri dan keberanian. Pengikut yang cerdas tidak akan mau dipimpin pemimpin seperti itu dalam waktu yang lama. 2. Pengendalian diri. Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri tidak dapat mengendalikan orang lain. Pengendalian diri adalah contoh yang baik bagi pengikut seseorang yang akan ditiru oleh pengikut yang lebih cerdas. 3. Adil. Tanpa rasa keadilan, pemimpin tidak akan dapat memimpin dan menjaga rasa hormat dari para pengikutnya. Keempat, ketetapan keputusan. Orang yang tidak mantap dengan keputusan mereka adalah orang yang tidak yakin dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak akan berhasil memimpin orang lain. 5. Ketetapan rencana. Pemimpin yang sukses merencanakan pekerjaan dan mengerjakan rencana tersebut. Seorang pemimpin yang hanya bekerja dengan menebak-nebak tanpa rencana praktis dan pasti, ibarat kapal tanpa baling-baling. Cepat atau lambat, kapal akan menabrak karang.
6. Melakukan lebih dari yang diminta. Salah satu kutukan kepemimpinan adalah perlunya kemauan pemimpin untuk melakukan sesuatu lebih dari yang dilakukan pengikut mereka. 7. Kepribadian yang menyenangkan. Orang yang ceroboh dan tidak rapi tidak dapat menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Kepemimpinan mengundang rasa hormat. Pengikut tidak akan menghormati pemimpin yang tidak memiliki kepribadian yang menyenangkan. Kepemimpinan mengundang rasa hormat. Pengikut tidak akan menghormati pemimpin yang tidak memiliki kepribadian yang menyenangkan. 8. Bersimpati dan memahami. Seorang pemimpin yang berhasil wajib memiliki simpati kepada pengikutnya. Selain itu, pemimpin juga harus memahami mereka dan permasalahan mereka. 9. Menguasai detail. Kepemimpinan yang berhasil membutuhkan penguasaan atas detail posisi sebagai pemimpin. 10. Mau mengambil alih tanggung jawab sepenuhnya. Pemimpin yang berhasil harus mau mengambil alih tanggung jawab atas kesalahan dan kekurangan para pengikutnya. Jika berusaha menghindar dari tanggung jawab ini, mereka tidak akan lagi menjadi pemimpin. Jika pengikut melakukan kesalahan dan menjadi tidak mampu, yang salah adalah sang pemimpin. 11. Kerjasama. Pemimpin yang berhasil harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip usaha bersama dan mampu mendorong pengikutnya untuk melakukan hal yang sama. Kepemimpinan membutuhkan kekuasaan dan kekuasaan membutuhkan kerjasama. Ada dua bentuk kepemimpinan. Yang pertama dan yang paling efektif adalah kepemimpinan dengan persetujuan dan dengan simpati para pengikut. Yang kedua adalah kepemimpinan dengan paksaan tanpa persetujuan dan simpati pengikut. Sejarah dipenuhi bukti bahwa kepemimpinan dengan paksaan tidak bertahan lama. Diktator dan raja berjatuhan dan hilang. Ini artinya orang tidak akan tunduk pada kepemimpinan dengan paksaan selamanya. Dunia telah memasuki sebuah era baru dalam hubungan antara pemimpin dan pengikut. Yang jelas membutuhkan kepemimpinan baru dan jenis kepemimpinan baru dalam dunia bisnis dan industri. Penganut aliran lama, yakni kepemimpinan dengan paksaan, wajib memperoleh pemahaman baru tentang kepemimpinan jenis baru tersebut, kerjasama, atau turun pangkat dan menjadi pengikut. Tidak ada jalan lain bagi mereka. Hubungan antara majikan dan karyawan atau antara pemimpin dan pengikut di masa depan akan lebih bersifat kerjasama berdasarkan pembagian laba bisnis secara adil. Di masa yang akan datang, hubungan antara majikan dan karyawan lebih merupakan sebuah kemitraan, tidak seperti di masa lalu. Hitler dan Stalin adalah contoh pemimpin yang memimpin dengan paksaan. Kepemimpinan mereka telah lewat. Kepemimpinan dengan persetujuan para pengikut adalah satu-satunya jenis yang bertahan lama. Orang mungkin akan tunduk pada kepemimpinan dengan paksaan untuk sementara waktu, tetapi tidak secara sukarela. Jenis baru kepemimpinan akan merangkum ke-11 faktor kepemimpinan yang diuraikan pada bab ini dan sejumlah faktor lain. Mereka yang menjadikan faktor-faktor ini landasan kepemimpinan mereka akan menemukan kesempatan tak terbatas untuk memimpin di bidang pekerjaan apa saja. 10 sebab utama kegagalan kepemimpinan. Sekarang, sampailah kita pada kesalahan utama pemimpin yang gagal. Karena penting bagi kita untuk juga tahu apa yang tidak boleh dilakukan, selain apa yang harus dilakukan.
Satu, tidak mampu mengatur detail. Kepemimpinan yang efisien mensyaratkan kemampuan mengorganisasi dan menguasai detail. Kepemimpinan sejati, pemimpin sejati tidak pernah terlalu sibuk untuk melakukan apa saja yang diperlukan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin atau pengikut yang terlalu sibuk untuk mengubah rencana atau memberi perhatian pada situasi darurat adalah indikasi inefisiensi. Pemimpin yang berhasil harus menguasai semua hal terkait posisinya. Ini artinya kebiasaan mendelegasikan hal-hal kecil kepada bawahan harus dimiliki. 2. Tidak mau melakukan pekerjaan kasar. Sejatinya, pemimpin yang hebat mau, jika keadaan mengharuskan, melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan orang lain. Yang paling agung di antara kalian adalah yang menjadi pelayan bagi semua. Adalah kebenaran yang semua pemimpin yang cakap patuhi dan hormati. 3. Mengharapkan imbalan untuk apa yang mereka ketahui, bukan apa yang mereka lakukan dengan apa yang mereka ketahui tersebut. Dunia tidak membayar orang untuk apa yang mereka ketahui. Dunia membayar orang untuk apa yang mereka lakukan dengan apa yang mereka ketahui tersebut. 4. Takut disaingi para pengikutnya. Pemimpin yang takut salah satu pengikutnya. Pemimpin yang takut salah satu pengikut akan mengambil alih posisinya, pasti akan menemui ketakutan tersebut cepat atau lambat. Pemimpin yang cakap akan melatih para pengikutnya yang kelak akan mereka limpahi kewenangan. Hanya dengan cara ini, pemimpin dapat menggandakan diri mereka dan menyiapkan diri untuk ada di mana saja dan memberi perhatian pada banyak hal pada waktu yang bersamaan. Adalah kebenaran abadi bahwa orang menerima uang untuk kemampuan mereka menyuruh orang melakukan suatu pekerjaan. Lebih dari lebih banyak dari yang dapat ia peroleh jika melakukannya sendiri. Ulang, adalah kebenaran abadi bahwa orang menerima uang untuk kemampuan mereka menyuruh orang melakukan suatu pekerjaan lebih banyak dari yang dapat ia peroleh jika melakukannya sendiri. Pemimpin yang efisien lewat pengetahuan dan pekerjaan mereka dan daya tarik pribadi mereka akan meningkatkan efisiensi orang lain dan mendorong mereka untuk bekerja lebih banyak serta lebih baik daripada yang dapat mereka berikan tanpa pemimpin semacam itu. 5. Tidak punya imajinasi. Tanpa imajinasi, pemimpin tidak akan mampu mengatasi keadaan darurat dan menciptakan rencana yang akan membimbing para pengikut mereka secara efisien. 6. Mementingkan diri sendiri. Pemimpin yang mengklaim semua pujian atas hasil karya para pengikut mereka pasti akan dibenci. Pemimpin yang benar-benar hebat tidak pernah mengklaim jasa apapun. Mereka puas melihat pujian tersebut diberikan kepada para pengikut mereka, karena mereka tahu bahwa umumnya orang bekerja lebih keras untuk mendapatkan pujian dan pengakuan, bukan sekadar uang. 7. Pemarah. Para pengikut tidak menghormati pemimpin yang pemarah. Selain itu, sifat pemarah dalam bentuk apapun menghancurkan daya tahan dan daya hidup siapa saja yang mengumbarnya. 8. Tidak setia. Tidak setia. Mungkin seharusnya inilah yang ada di puncak daftar. Pemimpin yang tidak setia kepada amanat dan rekan mereka. Mereka yang ada di atas dan di bawah mereka tidak akan bertahan lama sebagai pemimpin. Ketidaksetiaan membuat seseorang lebih kotor dari debu dan mendatangkan hinaan yang lebih layak ia dapatkan. Ketidaksetiaan adalah penyebab utama kegagalan dalam setiap bidang kehidupan. 9. Menekankan ke
menekankan wewenang pemimpin. Pemimpin yang efektif memimpin dengan mendorong dan bukan berusaha menanamkan ketakutan di hati para pengikut mereka. Pemimpin yang berusaha menarik perhatian para pengikutnya dengan wewenang mereka sama dengan pemimpin dengan paksaan. Pemimpin sejati tidak perlu memamerkan fakta tersebut kecuali lewat tindak tanduk, simpati, pemahaman, keadilan, dan pertunjukan pengetahuan atas pekerjaan mereka. 10. Menekankan gelar. Pemimpin yang cakap tidak perlu gelar untuk memperoleh rasa hormat dari para pengikutnya. Pemimpin yang terlalu mengagung-agungkan gelar biasanya tidak memiliki hal lain untuk dibanggakan. Pintu kantor para pemimpin hebat terbuka bagi siapa saja yang ingin masuk, dan markas kerja mereka bebas dari formalitas atau aturan yang kaku. Semua ini adalah beberapa sebab kegagalan kepemimpinan yang paling umum. Satu kesalahan saja sudah cukup untuk mendatangkan kegagalan. Pelajari daftar tersebut dengan cermat jika Anda ingin menjadi pemimpin, dan pastikan Anda tidak membuat kesalahan semacam itu. Beberapa lahan subur yang akan membutuhkan pemimpin baru. Sebelum meninggalkan bab ini, perhatian Anda diarahkan ke beberapa lahan subur yang mengalami kemerosotan kepemimpinan dan di mana seorang pemimpin jenis baru dapat menemukan peluang yang melimpah ruah. Satu, di bidang politik. Ada kebutuhan terus-menerus akan pemimpin baru, sebuah kebutuhan yang menandakan adanya situasi darurat. Para para politikus akhir-akhir ini nampaknya telah menjadi biang onar nomor wahid. Mereka menaikkan pajak dan merusak mesin industri dan bisnis sehingga orang tidak mampu lagi menahan beban. 2. Bisnis keuangan sedang mengalami sebuah reformasi. Para pemimpin di bidang ini hampir kehilangan semua kepercayaan dari masyarakat. Para eksekutif finansial telah menyadari perlunya reformasi dan mereka telah memulainya. 3. Industri membutuhkan para pemimpin baru. Pemimpin kuno hanya berpikir dan bertindak demi dividen dan bukannya berpikir dan bertindak demi persamaan manusia. Para pemimpin industri masa depan, agar dapat bertahan, wajib menganggap diri mereka sebagai separuh pemimpin masyarakat yang tugasnya mengelola dana mereka sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan masalah bagi individu atau kelompok individu. Eksploitasi pekerja adalah masa lalu. Ingatkan mereka yang menginginkan kepemimpinan di bidang bisnis, industri, dan perburuan akan hal ini. 4. Para pemimpin agama di masa yang akan datang akan dipaksa memberikan lebih banyak perhatian pada kebutuhan sementara para pengikut mereka dan solusi bagi permasalahan ekonomi dan pribadi mereka di masa kini dan tidak terlalu memerhatikan masa lalu yang telah mati dan masa depan yang belum lahir. 5. Dalam profesi hukum kedokteran, kedokteran, dan pendidikan, kepemimpinan jenis baru, dan pada tingkatan tertentu, para pemimpin baru akan menjadi sebuah kebutuhan, khususnya di bidang pendidikan. Para pemimpin di sektor ini wajib di masa depan mencari jalan dan cara untuk mengajari orang cara menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh di sekolah. Mereka harus lebih banyak berurusan dengan praktik dan lebih sedikit dengan teori. 6. Pemimpin baru akan dibutuhkan di bidang jurnalisme. Media di masa depan agar sukses harus membuang perlakuan istimewa dan bebas dari subsidi iklan.
Di atas hanyalah beberapa bidang di mana peluang-peluang baru bagi para pemimpin baru dan pemimpin jenis baru dapat diperoleh. Dunia sedang menghadapi sebuah perubahan cepat. Ini artinya media sebagai sarana promosi perubahan dalam kebiasaan manusia wajib menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi. Media-media yang disebutkan dalam bab ini adalah media yang dibanding media lainnya menentukan tren peradaban. Lanjut, kapan dan bagaimana melamar untuk sebuah jabatan. Kapan dan bagaimana melamar untuk sebuah jabatan. Informasi yang diuraikan pada bagian ini adalah hasil bersih bertahun-tahun pengalaman membantu perempuan dan laki-laki memasarkan jasa mereka secara efektif. Oleh karena itu, informasi ini dapat diandalkan. Media untuk memasarkan jasa. Pengalaman membuktikan bahwa media-media berikut menawarkan cara paling langsung dan efektif untuk mempertemukan pembeli dan penjual jasa pribadi. Satu, agen tenaga kerja. Hanya pilih agen dengan reputasi baik yang pengelolanya mampu menunjukkan catatan prestasi dengan hasil memuaskan. 2. Iklan di surat kabar, jurnal niaga, majalah, dan internet. Iklan kecil umumnya dapat diandalkan mendatangkan hasil yang memuaskan untuk mereka yang melamar kerja kantoran atau posisi bergaji biasa. Iklan display lebih cocok untuk mereka yang mengejar jabatan eksekutif. Dengan kisah singkat dipasang pada bagian surat kabar yang paling menarik perhatian jenis pemberi kerja yang diidamkan. Nasihat dari pakar yang memahami cara menambahkan bumbu-bumbu yang menjual sehingga mengundang respons juga menguntungkan dalam mempersiapkan kata-katanya. 3. Surat lamaran pribadi ditujukan ke perusahaan atau individu tertentu yang paling membutuhkan jasa yang ditawarkan. Surat wajib diketik rapi selalu dan ditanda tangani langsung. Bersama surat tersebut, daftar riwayat hidup lengkap atau rincian kualifikasi pelamar wajib disertakan. Surat lamaran dan daftar riwayat hidup sebaiknya dipersiapkan dengan saran dari seorang ahli. Lihat instruksi tentang informasi yang harus diberikan. 4. Lamaran lewat hubungan pribadi. Jika mungkin, pelamar sebaiknya berusaha mendekati calon pemberi kerja lewat hubungan pertemanan pribadi. Metode pendekatan ini sangat menguntungkan khususnya bagi mereka yang mencari jabatan eksekutif dan tidak ingin terlihat memaksakan diri. 5. Lamaran langsung. Pada beberapa kasus, lebih efektif jika pelamar menawarkan secara langsung jasa mereka kepada calon pemberi kerja, di mana pernyataan tertulis lengkap dengan kualifikasi untuk posisi tersebut harus disertakan, karena sering pemberi kerja ingin membicarakan catatan seseorang dengan rekan mereka. Next, informasi yang perlu diberikan dalam resume tertulis. Resume ini harus disiapkan secermat seorang pengacara menyiapkan berkas perkara yang akan disidangkan, kecuali pelamar berpengalaman menyiapkan resume. Sebaiknya berkonsultasilah dengan ahli. Para pengusaha sukses mempekerjakan laki-laki dan perempuan yang mengerti seni dan psikologi iklan untuk menyajikan keunggulan barang dagangan mereka. Orang dengan jasa pribadi untuk dijual wajib melakukan hal yang sama. Informasi di bawah ini harus muncul dalam resume. 1. Pendidikan. Jelaskan secara ringkas tetapi padat pendidikan yang pernah Anda enyam dan kekhususan apa yang Anda ambil
serta alasan Anda mengambil kekhususan tersebut. 2. Pengalaman. Jika Anda memiliki pengalaman yang berhubungan dengan jabatan yang sedang Anda kejar, jelaskan secara lengkap, sebutkan nama dan alamat mantan pemberi kerja. Pastikan Anda menguraikan secara jelas pengalaman khusus yang Anda miliki yang akan membantu Anda mengisi jabatan yang Anda cari. 3. Referensi. Dapat dikatakan, setiap perusahaan ingin tahu semua tentang catatan sebelumnya, riwayat hidup, dan lain-lain, dan hal-hal lain dari calon karyawan yang mencari sebuah jabatan dengan tanggung jawab tertentu. Bersiaplah memberitahu calon majikan jika ditanyai nama orang yang dapat memberi informasi tentang pengalaman dan kecakapan Anda, seperti A. Mantan majikan, B. Guru Anda, C. Pihak-pihak yang penilaiannya dapat diandalkan. 4. Melamar untuk posisi tertentu. Hindari lamaran untuk suatu jabatan tanpa menyebutkan apa tepatnya jabatan yang Anda incar. Jangan pernah melamar untuk posisi apa saja. Ini menunjukkan Anda tidak memiliki kualifikasi khusus. 5. Jelaskan kualifikasi Anda untuk posisi tertentu yang Anda lamar. Jelaskan secara rinci alasan Anda mempercayai Anda memenuhi syarat untuk posisi tersebut. Inilah bagian paling penting dalam lamaran Anda. Bagian ini akan menentukan le- lebih dari bagian lainnya jawaban apa yang Anda terima. Tawarkan diri mengikuti masa kerja percobaan dalam berbagai hal. Jika Anda berketetapan atas posisi yang Anda lamar, yang paling efektif adalah Anda menawarkan diri untuk bekerja selama seminggu atau sebulan, atau jangka waktu tertentu lainnya untuk membantu calon bos Anda menentukan nilai Anda tanpa bayaran. Saran ini mungkin terdengar ekstrim, namun pengalaman membuktikan cara ini jarang gagal memenangkan setidaknya sebuah tes. Jika Anda yakin pada kualifikasi Anda, yang Anda butuhkan hanyalah sebuah tes. Lagi pula, tawaran semacam itu menandakan Anda percaya diri dengan kemampuan Anda mengisi posisi tersebut. Ini cara yang paling meyakinkan. Jika tawaran Anda diterima dan Anda bekerja dengan baik, Anda bahkan mungkin sekali akan dibayar untuk masa percobaan tadi. Perjelas fakta bahwa tawaran Anda didasarkan atas A. Kepercayaan diri Anda terhadap kemampuan Anda mengisi posisi tersebut. B. Keyakinan Anda terhadap keputusan calon bos Anda untuk mempekerjakan Anda lewat masa percobaan. C. Tekad Anda untuk mengisi posisi tersebut. 7. Pengetahuan tentang bisnis calon bos Anda. Sebelum melamar untuk sebuah posisi, lakukan penelitian yang cukup terkait usaha tersebut untuk mengakrabkan diri dengan bisnis tersebut dan uraikan dalam resume pengetahuan yang Anda dapat di bidang tadi. Cara ini akan meninggalkan kesan karena menunjukkan bahwa Anda memiliki imajinasi dan minat yang nyata terhadap posisi yang Anda incar. Camkan bahwa bukan pengacara yang menguasai semua undang-undang, tetapi mereka yang mempersiapkan perkara dengan baik dan yang menang. Jika perkara Anda disiapkan dan disajikan dengan saksama, kemenangan Anda sudah didapat ketika permainan baru saja dimulai.
8. Jangan khawatir, resume Anda terlalu panjang. Para majikan mempunyai kepentingan untuk membeli jasa seorang pelamar yang benar-benar memenuhi syarat seperti halnya Anda berkepentingan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Bahkan, kesuksesan sebagian besar majikan yang berhasil datang berkat kemampuan mereka memilih anak buah yang benar-benar cakap. Mereka ingin semua informasi tersebut disediakan. Camkan satu hal lagi, kerapian menyiapkan resume Anda akan menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang penuh perhatian. Saya telah membantu menyiapkan resume yang sangat berbeda dan tidak biasa bagi klien, sehingga hasilnya mereka diterima bekerja tanpa harus menjalani wawancara pribadi. Setelah resume selesai, ketik pada kertas terbaik yang dapat Anda peroleh. Periksa ejaan dan tata bahasa secara saksama. Ikuti petunjuk ini sampai ke huruf-hurufnya dan kembangkan dengan imajinasi Anda. Wiraniaga yang berhasil membiasakan diri mereka dengan kehati-hatian. Mereka tahu bahwa kesan pertama membekas selamanya. Resume Anda adalah wiraniaga Anda. Beri pakaian yang indah, maka ia akan tampil cantik mengalahkan apa saja yang pernah dilihat calon bos Anda. Dalam hal ini, lamaran untuk sebuah posisi. Jika posisi yang Anda incar layak diincar, posisi tersebut juga layak dikejar dengan penuh kehati-hatian. Selain itu, jika Anda menjual diri Anda langsung kepada seorang bos dengan cara yang menegaskan individualitas Anda padanya, boleh jadi Anda akan menerima uang lebih banyak untuk jasa Anda sejak awal dibanding jika Anda melamar sebuah pekerjaan dengan cara biasa. Jika Anda mencari pekerjaan lewat agen iklan atau agen tenaga kerja, beri agen tersebut salinan resume Anda dalam memasarkan jasa Anda. Ini akan membantu Anda memperoleh perlakuan istimewa dari agen maupun calon bos Anda. Next, cara mendapatkan posisi yang benar-benar Anda inginkan. Setiap orang menikmati mengerjakan jenis pekerjaan yang paling cocok bagi mereka. Seorang seniman senang bekerja dengan cat, mekanik dengan tangan mereka, penulis suka menulis. Mereka dengan bakat khusus yang tidak terlalu besar menyukai bidang tertentu di dunia bisnis dan industri. Tersedia berbagai jenis pekerjaan dalam manufaktur pemasaran dan profesi lainnya. 1. Tentukan dengan pasti jenis pekerjaan yang Anda inginkan. Jika pekerjaan tersebut belum ada, Anda mungkin dapat menciptakannya. 2. Pilih perusahaan atau individu tempat Anda ingin bekerja. 3. Pelajari calon tempat kerja Anda, misalnya kebijakan, personel, dan peluang promosi yang ada. 4. Dengan menganalisis diri Anda, bakat Anda, dan kecakapan Anda, tentukan apa yang dapat Anda tawarkan dan rencanakan cara dan sarana untuk memberikan manfaat, jasa, pengembangan, dan ide-ide yang Anda yakin akan berhasil Anda sampaikan. 5. Lupakan pekerjaan. Lupakan ada lowongan atau tidak. Lupakan basa-basi. Anda punya pekerjaan untuk saya. Anda punya pekerjaan untuk saya. Berkonsentrasilah pada apa yang dapat Anda berikan. 6. Setelah menyusun rencana di kepala Anda, bekerja samalah dengan penulis berpengalaman untuk mengungkapkan rencana tersebut pada sebuah kertas dalam format yang rapi dan rinci.
7. Serahkan resume Anda kepada orang yang berwenang mengambil keputusan. Setiap perusahaan mencari orang yang dapat memberi sesuatu yang bernilai, baik berupa ide, jasa, atau koneksi. Setiap perusahaan memiliki ruang untuk orang dengan rencana tindakan yang pasti yang akan menguntungkan perusahaan. Rangkaian prosedur ini mungkin perlu waktu beberapa hari atau berminggu-minggu. Akan tetapi, perbedaan dalam penghasilan, kemajuan karir, dan perolehan pengakuan akan menghemat bertahun-tahun kerja keras dengan bayaran kecil. Ada banyak keuntungan. Salah satu yang utama adalah bahwa cara ini sering menolong orang menghemat waktu 1 sampai 5 tahun untuk menggapai tujuan yang diinginkan. Setiap orang yang mengawali dari atau melompat langsung ke tengah tangga melakukannya lewat perencanaan secara sengaja dan hati-hati kecuali anak bos tentu. Lanjut, cara baru memasarkan jasa. Sekarang, pekerjaan adalah kemitraan. Pria dan wanita yang memasarkan jasa mereka agar dapat hidup lebih baik di masa depan harus mengakui perubahan luar biasa yang terjadi dalam relasi antara bos dan karyawan. Akan datang waktunya ketika aturan emas dan bukan aturan dari emas akan menjadi faktor yang menentukan dalam pemasaran dagangan juga jasa pribadi. Relasi masa depan antara para bos dan karyawan mereka akan lebih bersifat kemitraan yang terdiri atas A. Bos, B. Karyawan, C. Publik yang mereka layani. Cara memasarkan jasa pribadi ini disebut baru karena beberapa sebab. Pertama, bos dan karyawan di masa yang akan datang akan dianggap sebagai rekan kerja yang pekerjaannya adalah melayani masyarakat secara efisien. Di masa lalu, bos dan karyawan saling tawar dan saling mengorbankan tanpa pernah berpikir bahwa sebenarnya dalam kenyataannya, mereka tawar-menawar dengan mengorbankan pihak ketiga, masyarakat yang mereka layani. Di masa yang akan datang, bos dan karyawan akan menyadari bahwa mereka tidak lagi dapat saling menawar dengan mengorbankan masyarakat yang mereka layani. Bos sejati di masa yang akan datang adalah publik. Ini harus benar-benar dicamkan oleh siapa saja yang ingin memasarkan jasa pribadi mereka secara efektif. Sopan santun dan layanan adalah dua kata kunci pemasaran saat ini dan berlaku untuk setiap orang yang memasarkan jasa pribadi mereka secara lebih langsung daripada kepada bos yang mereka layani. Karena sesungguhnya bos dan karyawan tersebut dipekerjakan oleh publik yang mereka layani. Kalau gagal melayani dengan baik, mereka harus membayarnya dengan kehilangan hak istimewa untuk melayani. Berapa peringkat QQS Anda? Sebab-sebab keberhasilan dalam memasarkan jasa secara efektif dan permanen telah dengan jelas diuraikan. Kecuali sebab-sebab tersebut dipelajari, dianalisis, dimengerti, dan ditetapkan, tak seorang pun dapat memasarkan jasa mereka secara efektif dan permanen. Terserah Anda menjual jasa pribadi Anda sendiri, kualitas dan kuantitas jasa yang diberikan, dan semangat dalam memberikan jasa tersebut dalam banyak hal menentukan harga dan lama proyek. Untuk memasarkan jasa pribadi secara efektif, yang berarti pasar permanen, harga yang memuaskan, di bawah kondisi yang menyenangkan. Orang harus mengambil dan mengikuti rumus QQS yang berarti kualitas plus kuantitas plus semangat, serta kerjasama yang tepat sama dengan pemasaran jasa secara sempurna. Ingatlah rumus QQS, tetapi berbuatlah lebih dari itu. Terapkan rumus tersebut sebagai kebiasaan. Mari kita analisis formula tersebut untuk memastikan kita memahami dengan pasti apa artinya. Satu, kualitas.
Jasa ditafsirkan sebagai pelaksanaan setiap detail pekerjaan terkait posisi Anda dengan cara yang paling efisien dengan tujuan meningkatkan efisiensi selalu ada di kepala. 2. Kuantitas jasa ditafsirkan sebagai kebiasaan memberikan semua jasa yang menjadi kebiasaan Anda setiap waktu dengan tujuan meningkatkan jumlah jasa yang diberikan karena keterampilan berkembang lewat praktik dan pengalaman. Penekanan ada pada kata kebiasaan. 3. Semangat melayani ditafsirkan sebagai kebiasaan bertindak dengan cara yang menyenangkan dan selaras yang akan mendorong kerjasama dari mitra dan rekan kerja. Kualitas dan kuantitas layanan yang lumayan tidak cukup untuk mempertahankan pasar permanen untuk jasa Anda. Tindak tanduk atau semangat dalam memberikan jasa Anda adalah faktor kuat yang menentukan harga yang Anda terima dan lama proyek atau pekerjaan. Andrew Carnegie memberi tekanan lebih besar pada poin ini dibanding pada poin-poin lain dalam uraian beliau tentang faktor-faktor pendorong keberhasilan memasarkan jasa pribadi. Beliau berulang kali menekankan pentingnya tindak tanduk yang selaras. Beliau menegaskan bahwa beliau tidak akan mempertahankan siapapun, berapapun besarnya kuantitas atau betapapun efisien kualitas pekerjaannya kecuali orang tersebut bekerja dengan semangat keselarasan. Pak Carnegie menuntut semua orang bersikap menyenangkan untuk membuktikan betapa ia sangat menghargai kualitas semacam ini. Ia membuat banyak orang yang memenuhi standarnya sangat kaya raya. Mereka yang tidak dapat memenuhi standar tersebut harus memberi jalan bagi yang lainnya. Pentingnya kepribadian yang menyenangkan diberi tekanan karena inilah faktor yang membuat orang mampu memberikan layanan dengan semangat yang tepat. Jika seseorang mempunyai kepribadian yang menyenangkan dan memberikan layanan dalam semangat keselarasan, harta ini akan menutup kekurangan yang dimilikinya dalam kuantitas dan kualitas layanan yang ia berikan. Namun, tak ada yang bisa dengan baik menggantikan perilaku menyenangkan. Lanjut, nilai modal jasa Anda. Orang yang pendapatan satu-satunya berasal dari menjual jasa pribadi tidak ada bedanya dengan pedagang yang menjual komoditas. Dan dapat ditambahkan pula, banyak orang semacam itu tunduk pada aturan perilaku yang sama dengan aturan bertindak tanduk saudagar yang menjual dagangan. Hal ini ditekankan karena mayoritas orang yang hidup dari menjual jasa pribadi telah melakukan kesalahan dengan menganggap diri mereka bebas dari aturan perilaku dan tanggung jawab yang berlaku bagi mereka yang memasarkan komoditas. Nilai modal aktual otak Anda dapat ditentukan dengan jumlah penghasilan yang Anda terima dengan memasarkan jasa Anda. Perakiraan yang adil untuk nilai modal jasa Anda dapat dibuat dengan mengalikan pendapatan tahunan Anda dengan 16/2/3 dan nilai modal Anda merupakan hal yang masuk akal. Bunga pinjaman adalah 6% per tahun. Uang tidak sebanding dengan otak, bahkan sering jauh lebih kecil. Otak yang cakap, jika dipasarkan secara efektif, adalah bentuk modal yang lebih bernilai daripada modal yang diperlukan untuk menjalankan sebuah usaha di bidang komoditas, karena otak adalah bentuk modal yang tidak dapat turun nilainya karena depresi ataupun dicuri atau habis. Terlebih lagi, uang yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis sama tidak berartinya dengan pasir di gurun sampai dicampur dengan otak yang efisien. Lanjut, 30 sebab utama kegagalan. Berapa yang menghambat Anda? Tragedi terbesar dalam kehidupan terdiri atas laki-laki dan perempuan yang dengan sungguh-sungguh berusaha dan gagal. Tragedi ini lebih banyak terjadi pada sebagian besar orang yang gagal dan lebih jarang terjadi pada sebagian kecil orang yang berhasil. Saya berkesempatan menganalisis beberapa ribu laki-laki dan perempuan yang 98% diantaranya masuk dalam kategori gagal. Ada sesuatu yang sangat salah dengan peradaban dan sistem pendidikan yang membiarkan 98% orang menjalani kehidupan sebagai kegagalan
Akan tetapi, saya tidak menulis buku ini untuk berkhotbah tentang apa yang benar dan salah di dunia. Butuh sebuah buku yang tebalnya ratusan kali buku ini. Analisis saya membuktikan ada 30 sebab kegagalan. Sambil melihat daftar, bandingkan diri Anda dengan daftar tersebut, poin demi poin, guna menemukan berapa sebab kegagalan ini yang berdiri di antara Anda dan keberhasilan. Satu, latar belakang keturunan yang tidak menguntungkan. Sedikit sekali yang dapat dilakukan jika ada untuk mereka yang lahir dengan otak yang kurang. Filosofi hanya menawarkan sebuah cara untuk menjembatani kekurangan ini dengan bantuan Smaster Minos. Akan tetapi, camkan bahwa ini hanya salah satu dari 30 sebab kegagalan yang tidak dapat dengan mudah disembuhkan oleh siapa saja. 2. Tidak punya tujuan pasti dalam kehidupan. Tidak ada harapan berhasil bagi mereka yang tidak memiliki sebuah tujuan utama atau sasaran pasti untuk dibidik. 98 dari setiap 100 orang yang saya analisis tidak memiliki sasaran seperti itu. Mungkin inilah sebab utama kegagalan. 3. Tidak ada ambisi untuk membidik sasaran yang lebih tinggi. Kami rasa tidak ada harapan bagi orang yang tidak memiliki ambisi, sehingga tidak ingin maju dalam kehidupan, dan orang yang tidak mau membayar harganya. 4. Pendidikan kurang. Ada sebuah kelemahan yang dapat diatasi dengan cukup mudah. Pengalaman membuktikan bahwa orang yang paling berpendidikan seringkali adalah mereka yang dikenal sebagai buatan sendiri atau belajar sendiri. Perlu dari sebuah ijazah perguruan tinggi untuk menjadi orang terdidik. Orang berpendidikan adalah orang yang telah belajar mendapatkan apa saja yang ia inginkan dalam kehidupan tanpa melanggar hak-hak orang lain. Pendidikan tersusun atas bukan sekadar pengetahuan, tetapi pengetahuan yang secara efektif dan tekun diterapkan. Orang dibayar bukan semata untuk apa yang mereka ketahui, tetapi lebih untuk apa yang mereka lakukan dengan apa yang mereka ketahui. 5. Tidak punya disiplin diri. Disiplin datang lewat pengendalian diri. Ini artinya orang wajib mengendalikan semua kualitas negatif. Sebelum Anda dapat mengendalikan keadaan, Anda wajib dapat mengendalikan diri Anda sendiri. Penguasaan diri adalah pekerjaan tersulit yang akan Anda hadapi. Jika Anda tidak dapat mengalahkan diri Anda sendiri, Anda akan dikalahkan oleh diri Anda sendiri. Anda dapat melihat teman terbaik sekaligus musuh terbesar Anda dengan melangkah di depan cermin. 6. Kesehatan yang buruk. Orang tidak mungkin menikmati keberhasilan luar biasa tanpa kesehatan yang prima. Banyak penyebab penyakit sebenarnya dapat dikuasai dan dikendalikan. Beberapa di antaranya adalah terlalu banyak makan tidak baik bagi kesehatan. Kebiasaan berpikir secara keliru, semuanya dipandang secara negatif. Salah menggunakan dan mengumbar seks. Kurang gerakan badan. Kurang gerak badan. Kurang udara segar karena cara bernapas yang salah. 7. Pengaruh lingkungan yang negatif selama kanak-kanak. Ketika ranting melengkung, pohon tumbuh. Biasanya mereka dengan kecenderungan jahat memperolehnya sebagai akibat lingkungan yang buruk dan pergaulan yang salah di sekolah. 8. Sering menunda pekerjaan. Ini adalah salah satu sebab kegagalan yang paling umum. Orang yang terus menunda pekerjaan berdiri di bawah bayang-bayang semua orang, menunggu kesempatan untuk merusak peluang sukses mereka. Sebagian besar dari kita menjalani kehidupan sebagai kegagalan karena kita selalu menunggu saat yang tepat untuk memulai mengerjakan sesuatu yang berarti. Jangan menunggu, waktu tidak akan pernah tepat. Mulai dari posisi Anda sekarang dan bekerja dengan alat apa saja yang Anda miliki sekarang. Dan alat yang lebih baik akan Anda temukan sambil berjalan. 6. Tidak gigih. Sebagian besar dari kita adalah pemula, tetapi bukan penyelesai yang hebat untuk setiap hal yang kita mulai. Selain itu, orang cenderung menyerah begitu melihat tanda pertama kekalahan. Kegigihan tak tergantikan.
Orang gigih mendapati bahwa kegagalan akhirnya bosan dan pergi. Kegagalan tak sanggup menandingi kegigihan. 10. Kepribadian negatif. Tidak ada harapan sukses bagi orang yang mengusir orang lain lewat kepribadian negatif. Keberhasilan datang berkat penggunaan kekuasaan dan kekuasaan diperoleh lewat usaha kerjasama dengan orang lain. Kepribadian negatif tidak mendorong adanya kerjasama. 11. Tidak dapat mengendalikan dorongan seks. Energi seks adalah rangsangan yang paling kuat mendorong otak ke dalam tindakan. Karena energi ini merupakan emosi yang paling kuat. Energi ini wajib dikendalikan lewat transmutasi dan dialirkan ke saluran lain. 12. Keinginan tak terkendali terhadap sesuatu secara gratis. Naluri berjudi menggiring jutaan orang ke kegagalan. Bukti ini dapat ditemukan dalam sebuah studi atas .com fiasco awal tahun 2000-an, ketika jutaan orang berusaha mendapatkan uang dengan berinvestasi pada perusahaan-perusahaan siluman. 13. Tidak ada kekuatan yang mantap untuk mengambil keputusan. Orang yang berhasil mengambil keputusan dengan segera dan mengubahnya jika mengubahnya dengan lambat. Mereka yang gagal mengambil keputusan jika mengambilnya lama sekali dan mengubahnya sering sekali dan cepat sekali. Ketidakmampuan mengambil keputusan secara cepat dan menunda-nunda pekerjaan adalah saudara kembar. Satu datang, satu menyusul. Bunuh pasangan ini sebelum mereka menyimpul mati Anda dengan pada treadmill kegagalan. 14. Satu di antara 6 ketakutan dasar atau lebih. Ketakutan-ketakutan ini dianalisis untuk Anda pada bab 15. Ketakutan-ketakutan ini wajib dikuasai sebelum Anda dapat memasarkan jasa Anda secara efektif. 15. Keliru memilih pasangan dalam perkawinan. Ini adalah salah satu sebab kegagalan paling umum. Relasi pernikahan menyatukan orang dalam hubungan yang intim. Kecuali hubungan ini berjalan harmonis, kegagalan pasti mengikuti. Selain itu, pernikahan akan menjadi salah satu bentuk kegagalan yang ditandai penderitaan dan ketidakbahagiaan yang menghancurkan semua tanda ambisi. 16. Khawatir berlebihan. Khawatir berlebihan orang yang tidak mau mengambil risiko umumnya terpaksa mengambil apa saja yang ditinggalkan oleh orang lain yang memilih. Kekhawatiran Kekhawatiran berlebih sama buruknya dengan meremehkan. Keduanya adalah hal ekstrim yang wajib dikendalikan. Kehidupan sendiri penuh dengan elemen bahaya. 17. Keliru memilih rekan bisnis. Ini adalah salah satu sebab kegagalan paling umum dalam bisnis. Dalam memasarkan jasa pribadi, orang perlu ekstra hati-hati memilih bos yang akan menjadi inspirator dan cerdas serta sukses. Kita mencontoh mereka yang paling sering berhubungan dekat dengan kita. Pilih bos yang pantas ditiru. 18. Tahayul dan prasangka. Tahayul adalah sebuah bentuk ketakutan. Tahayul juga tanda pengabaian. Orang sukses selalu berpikir terbuka dan tidak takut pada apapun. 19. Keliru memilih jenis pekerjaan. Tidak seorang pun akan sukses pada jenis usaha yang tidak mereka sukai. Langkah paling penting dalam memasarkan jasa pribadi adalah memilih pekerjaan yang benar-benar Anda sukai. 20. Kurang konsentrasi dalam berusaha. Melakukan banyak pekerjaan sekaligus jarang mendatangkan hasil yang bagus. Konsentrasikan semua usaha Anda pada satu tujuan utama yang pasti. 21. Kebiasaan menghabiskan uang tak terkendali. Orang yang boros tidak akan berhasil. Umumnya karena mereka selalu berdiri di bawah rasa takut miskin. Pupuk kebiasaan menabung secara sistematis dengan menyisihkan beberapa persen dari penghasilan Anda. Uang di bank memberi seseorang pijakan keberanian yang sangat aman ketika melakukan tawar-menawar harga jasa pribadi mereka. Tanpa uang, orang harus menerima apa yang ditawarkan kepadanya dan tanpa banyak bicara.
22. Tidak memiliki antusiasme. Tanpa antusiasme, orang tidak akan bisa meyakinkan. Selain itu, antusiasme menular, dan orang yang memilikinya dan mengendalikannya umumnya diterima dalam kelompok orang manapun. 23. Tidak toleran. Orang dengan pikiran tertutup terhadap segala hal jarang berkembang. Tidak toleransi berarti orang berhenti mendapatkan ilmu. Bentuk paling merusak dari ketidaktoleran ini sering dikaitkan dengan perbedaan keyakinan, suku bangsa, dan opini politik. 24. Berlebihan. Bentuk paling merusak dari segala sesuatu yang berlebihan dihubungkan dengan makan, minum, dan aktivitas sosial. Berlebihan dalam salah satu hal ini di berlebihan dalam salah satu hal di atas fatal bagi keberhasilan. 25. Tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Orang lebih banyak kehilangan posisi dan kesempatan besar dalam kehidupan mereka karena kesalahan ini dibanding semua sebab lain dijadikan satu. Ini adalah kesalahan yang tidak dapat diterima oleh eksekutif atau pemimpin bisnis yang berwawasan luas. 26. Memiliki kekuasaan yang tidak diperoleh lewat usaha sendiri. Anak-anak keluarga kaya dan mereka yang mewarisi uang yang bukan hasil jerih payah mereka. Kekuasaan di tangan orang yang tidak memperolehnya secara bertahap sering fatal bagi keberhasilan. Kekayaan mendadak lebih berbahaya daripada kemiskinan. 27. Ketidakjujuran yang disengaja. Tidak ada ganti untuk kejujuran. Seseorang mungkin saja berbuat tidak jujur karena dipaksa keadaan yang tidak dapat ia kendalikan tanpa kerusakan permanen. Akan tetapi, tak ada harapan bagi mereka yang memang sengaja berbuat tidak jujur. Cepat atau lambat, keburukan akan terungkap, dan mereka harus membayar hal itu dengan hilangnya reputasi dan bahkan mungkin kebebasan mereka. 28. Egoisme dan kesombongan. Kualitas ini adalah lampu merah yang memperingatkan orang lain untuk menjauh. Hal ini fatal bagi keberhasilan. 29. Menebak bukan memikirkan. Umumnya, orang terlalu enggan atau malas mencari fakta yang akan membantu mereka berpikir secara akurat. Mereka lebih bertindak berdasarkan opini yang diperoleh dengan menebak atau menilai terlalu cepat. 30. Kurang modal. Ini adalah salah satu sebab kegagalan paling umum di antara mereka yang memulai sebuah usaha untuk pertama kalinya tanpa cadangan modal yang cukup untuk menyerap kejutan karena kesalahan mereka dan terus mengingatnya sampai mereka berhasil memperoleh sebuah reputasi. 31. Berdasarkan daftar ini, sebutkan sebab khusus kegagalan apa saja yang pernah Anda derita yang belum termasuk dalam daftar di atas. Dalam ke-30 sebab utama kegagalan tersebut, ada sebuah uraian tentang tragedi kehidupan yang dapat dipetik hikmahnya oleh setiap orang yang berusaha dan gagal. Akan sangat membantu jika Anda meminta orang yang kenal baik dengan Anda melongok daftar ini bersama Anda dan membantu menganalisis Anda berdasarkan ke-30 sebab kegagalan tadi. Akan menguntungkan jika Anda mencobanya sendiri. Umumnya, orang tidak dapat melihat diri mereka sendiri sebaik orang lain. Anda mungkin juga tidak dapat. Pepatah paling kuno berbunyi, "Kenali dirimu sendiri." Jika ingin berhasil memasarkan dagangan Anda wajib mengetahui dagangan tersebut. Ini juga berlaku dalam memasarkan jasa pribadi. Anda perlu tahu semua kelemahan Anda agar Anda dapat menjembatani atau menghilangkan semua kelemahan tersebut. Anda perlu mengetahui kekuatan Anda agar dapat memanfaatkannya saat menjual jasa Anda. Anda hanya dapat mengenal diri Anda lewat analisis yang akurat. Buah meremehkan pengetahuan atas diri sendiri ditunjukkan oleh seorang anak muda yang melamar kepada manajer sebuah perusahaan terkemuka untuk sebuah posisi.
Ia terlihat sangat mengesankan. Sampai sang manajer menanyakan padanya berapa gaji yang ia minta. Ia menjawab, ia tidak mempunyai angka pasti di kepalanya, tidak punya tujuan yang pasti. Manajer menjawab, baiklah, kami akan menggaji Anda sesuai kemampuan Anda. Setelah mencoba Anda selama seminggu. Tidak mau, pelamar itu menjawab, karena gaji saya sekarang lebih besar daripada itu. Bahkan, sebelum Anda mulai merundingkan penyesuaian gaji Anda pada posisi Anda sekarang atau mencari pekerjaan di tempat lain, pastikan nilai Anda lebih tinggi dibanding sekarang. Menginginkan uang adalah satu hal. Setiap orang ingin lebih banyak, tetapi ingin bernilai lebih adalah hal yang sepenuhnya berbeda. Banyak orang keliru menyamakan keinginan dengan hak mereka. Kebutuhan atau keinginan-keinginan Anda terhadap uang sama sekali tidak ada kaitannya dengan nilai Anda. Nilai Anda ditentukan sepenuhnya oleh kemampuan Anda memberikan jasa yang bermanfaat atau kapasitas Anda mendorong orang lain memberikan jasa seperti itu. Lakukan inventarisasi pada diri Anda sendiri, 28 pertanyaan yang harus Anda jawab. Analisis diri setiap tahun penting dalam memasarkan jasa pribadi secara efektif. Sama pentingnya dengan persediaan tahunan barang dagangan. Selain itu, analisis tahunan akan mengungkap penurunan kesalahan dan peningkatan kebaikan. Orang maju, diam di tempat, dan mundur dalam kehidupan. Tujuan seseorang haruslah tentu melangkah maju. Analisis diri tahunan akan mengungkap apakah kemajuan berhasil dicapai dan jika iya, seberapa besar. Analisis ini juga akan mengungkap langkah-langkah mundur yang dilakukan seseorang. Pemasaran jasa pribadi secara efektif mengharuskan seseorang melangkah maju bahkan meski kemajuan tersebut berjalan lambat. Analisis diri tahunan Anda sebaiknya dilakukan pada tiap akhir tahun, sehingga Anda dapat memasukkan dalam resolusi tahun baru Anda kemajuan yang menurut analisis harus dicapai. Hitung persediaan ini dengan menanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut dan mencocokkan jawaban-jawaban Anda dengan bantuan seseorang yang tidak akan mengizinkan Anda membohongi diri terkait akurasinya. Kuesioner analisis diri untuk inventarisasi pribadi. 1. Sudahkah saya mencapai cita-cita yang saya tetapkan sebagai tujuan saya tahun ini? Anda harus memiliki tujuan tahunan pasti untuk diraih sebagai bagian tujuan hidup Anda. 2. Sudahkah saya memberikan jasa dengan kualitas terbaik yang dapat saya berikan? Atau apakah seharusnya saya dapat meningkatkan kualitas jasa tersebut? 3. Sudahkah saya memberikan jasa sebanyak yang dapat saya berikan? 4. Sudahkah semangat kerja saya selaras dan kooperatif setiap waktu? 5. Apakah saya telah membiarkan kebiasaan menunda pekerjaan menurunkan efisiensi saya? Dan jika ya, sampai di mana? 6. Sudahkah saya memperbaiki kepribadian saya? Dan jika iya, dalam hal apa? 7. Sudahkah saya gigih mengikuti rencana-rencana saya sampai selesai? 8. Sudahkah saya mengambil keputusan secara cepat dan pasti dalam semua hal? 9. Apakah saya telah membiarkan satu jenis ketakutan dasar atau lebih menurunkan efisiensi saya? 10. Apakah selama ini saya terlalu khawatir atau terlalu meremehkan? 11. Apakah selama ini relasi saya dengan rekan kerja menyenangkan atau tidak? Jika tidak menyenangkan, apakah kesalahan sebagian atau seluruhnya ada pada saya? 12. Apakah selama ini saya membuang energi karena kurang terfokus dalam berusaha? 13. Apakah selama ini saya berpikiran terbuka dan toleran dalam segala hal? 14. Dalam hal apa kemampuan saya memberikan jasa meningkat? 15. Apakah selama ini saya berlebihan dalam salah satu kebiasaan saya?
16. Apakah selama ini, baik secara terbuka atau diam-diam, saya menunjukkan egoisme? 17. Apakah selama ini sikap saya terhadap rekan-rekan saya sedemikian rupa sehingga mendorong mereka hormat kepada saya? 18. Apakah selama ini opini dan keputusan saya diambil dengan menebak-nebak atau dengan akurasi analisis atau pikiran? 19. Sudahkah saya menjalankan kebiasaan menganggarkan waktu, pengeluaran, dan penghasilan saya? Dan apakah selama ini cukup ketat dalam anggaran-anggaran tersebut? 20. Berapa waktu yang sudah saya habiskan untuk usaha tidak menguntungkan yang sebenarnya dapat saya gunakan untuk mendapat keuntungan lebih banyak? 21. Bagaimana cara saya menganggarkan kembali waktu saya dan mengubah kebiasaan saya agar lebih efisien tahun depan? 22. Apakah saya bersalah atas tindakan yang tidak disetujui nurani saya? 23. Dalam hal apa saya telah memberikan layanan yang lebih banyak dan lebih banyak dibanding uang yang saya terima? 24. Apakah saya telah berlaku tidak adil terhadap seseorang? Dan jika iya, dalam hal apa? 25. Andai saya membeli jasa saya sendiri tahun ini, akankah saya puas dengan pembelian saya? 26. Apakah saya bekerja di bidang yang tepat? Jika tidak, kenapa tidak? 27. Apakah pembeli jasa saya puas dengan layanan yang telah saya berikan? Jika tidak, mengapa tidak? 28. Berapa nilai saya sekarang untuk asas-asas dasar keberhasilan? Beri nilai dengan adil dan jujur dan minta orang yang cukup berani melakukannya dengan akurat memeriksanya. Setelah membaca dan mencerna informasi yang disampaikan pada bab ini, sekarang Anda siap menyusun sebuah rencana praktis untuk memasarkan jasa pribadi Anda. Mereka yang telah kehilangan harta dan yang baru saja bekerja mencari uang tidak memiliki apa-apa selain jasa pribadi untuk ditukar kekayaan. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mendapatkan informasi praktis yang diberikan untuk memasarkan jasa mereka dengan cara paling menguntungkan. Informasi yang disampaikan dalam bab ini sangat besar nilainya bagi semua yang ingin menjadi pemimpin pada segala bidang. Secara khusus, informasi tersebut penting bagi mereka yang berusaha memasarkan jasa mereka sebagai eksekutif bisnis atau industri. Pencernaan dan pemahaman yang lengkap atas informasi yang disampaikan di sini akan sangat berguna dalam memasarkan jasa pribadi seseorang dan juga akan membantu seseorang menjadi lebih analitis dan mampu menilai orang. Informasi ini tidak ternilai bagi direktur personalia, manajer sumber daya manusia, dan eksekutif yang bertanggung jawab atas seleksi karyawan, serta untuk mempertahankan efisiensi sebuah organisasi. Jika Anda meragukan pernyataan ini, uji kebenarannya dengan menjawab secara tertulis ke 28 pertanyaan analisis diri. Ini mungkin menarik sekaligus menguntungkan, meski Anda tidak meragukan kebenaran pernyataan tersebut. Lanjut, di mana dan bagaimana mendapat kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan? Sekarang, setelah kita menganalisis asas-asas yang dapat digunakan seseorang untuk mengumpulkan kekayaan, biasanya kita akan bertanya, di mana orang dapat menemukan peluang yang menguntungkan untuk menerapkan asas-asas ini. Baik, mari kita rinci dan lihat apa yang Amerika Serikat tawarkan kepada mereka yang mencari kekayaan besar atau kecil. Pertama, mari kita ingat bahwa kita semua hidup di sebuah negara di mana setiap warga negara yang patuh hukum menikmati kebebasan berpikir dan bertindak
yang tidak ada bandingnya di dunia. Umumnya, kita tidak memikirkan keuntungan dari kebebasan ini. Kita tidak pernah membandingkan kebebasan tak terbatas kita dengan kebebasan terbatas di negara-negara lain. Di sini kita punya kebebasan berpikir, kebebasan memilih dan menikmati pendidikan, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, kebebasan memilih jenis usaha, profesi, atau pekerjaan, kebebasan untuk mengumpulkan dan memiliki tanpa gangguan semua harta yang dapat kita kumpulkan. Kebebasan memilih tempat tinggal, kebebasan menikah, kebebasan lewat kesempatan yang sama bagi semua ras, kebebasan bepergian dari satu negara lain, kebebasan bepergian dari satu negara bagian ke negara bagian lain, kebebasan memilih makanan, kebebasan meraih status kehidupan yang kita inginkan. Kita memiliki bentuk-bentuk kebebasan lainnya, namun daftar ini memberikan pandangan paling jelas ke kebebasan paling penting yang merupakan peluang tertinggi. Selanjutnya, mari kita hitung ulang Selanjutnya, mari kita hitung ulang beberapa anugerah yang telah diberikan kebebasan tersebut kepada kita. Ambil sebuah keluarga biasa di masyarakat barat, artinya keluarga dengan pendapatan rata-rata, dan hitung manfaat yang tersedia bagi setiap anggota keluarga. Makanan. Berkat kebebasan universal kita, keluarga biasa memiliki kebebasan memilih makanan yang ada dimanapun di dunia dan dengan harga yang terjangkau. Papan, keluarga ini hidup di sebuah apartemen yang nyaman, berpemanas, dialiri listrik, gas untuk memasak, semua dengan harga sewa yang wajar. Roti sarapan mereka dipanggang dengan panggangan elektrik. Apartemen dibersihkan dengan penyedot debu listrik. Air panas dan dingin tersedia sepanjang waktu di dapur dan kamar mandi. Makanan tetap dingin dalam pendingin listrik. Sang istri mengeriting rambut, mencuci pakaian, dan menyetrikanya dengan alat listrik yang mudah dioperasikan. Hanya dengan mencolokkan steker ke stop kontak di dinding. Sang suami bercukur dengan alat cukur elektrik. Mereka menikmati hiburan dari seluruh dunia, 24 jam penuh. Jika ingin, hanya dengan menyalakan televisi mereka. Sandang, dimanapun di masyarakat barat, perempuan dan laki-laki dapat memenuhi kebutuhan mereka akan sandang dan berpakaian dengan nyaman dengan harga yang terjangkau oleh penghasilan rata-rata keluarga. Baru 3 jenis kebutuhan pokok, yakni pangan, sandang, dan papan yang disebutkan. Rata-rata penduduk memiliki keistimewaan dan keuntungan lain sebagai imbalan usaha yang tidak terlalu keras. Lebih baik dari 8 jam kerja sehari. Di antara keistimewaan tersebut adalah transportasi mobil yang dapat kita pakai untuk pergi ke dan pulang dari mana saja dengan biaya yang ringan. Lanjut, keajaiban memberikan semua karunia ini tanpa ada maksud pribadi, tanpa dendam yang ingin diungkapkan, tanpa motif tersembunyi. Saya berkesempatan melakukan sebuah analisis mendalam tentang sesuatu yang misterius, abstrak, dan sering disalah mengerti tersebut yang memberi setiap warga Amerika lebih banyak berkah, lebih banyak peluang untuk mengumpulkan kekayaan, lebih banyak kebebasan lain dibanding yang ditemukan di negara manapun di dunia. Saya berhak menganalisis sumber dan sifat kekuatan tak terlihat ini karena saya mengenal dan sudah mengenal mereka sejak seperempat abad lalu. Orang-orang yang mengatur kekuatan ini dan yang bertanggung jawab memeliharanya. Nama donatur misterius bagi umat manusia itu adalah modal.
Modal tidak hanya terdiri dari uang, namun terutama kelompok-kelompok orang yang sangat terorganisasi dan cerdas yang merencanakan cara dan sarana menggunakan uang secara efisien demi kepentingan masyarakat dan mereka sendiri. Kelompok-kelompok ini beranggotakan ilmuwan, pendidik, kimiawan, penemu, analis bisnis, pakar humas, pakar transportasi, akuntan, pengacara, dokter, dan kaum laki-laki serta perempuan dengan pengetahuan spesialis yang mumpuni dalam semua bidang industri dan bisnis. Mereka merintis, bereksperimen, dan membuka jalan di lahan-lahan usaha baru. Mereka mendukung perguruan tinggi, rumah sakit, dan sekolah umum, membangun jalan, menerbitkan koran, menanggung sebagian besar beban pemerintah, serta mengurus berbagai hal yang penting bagi kemajuan umat manusia. Pendeknya, pemodal adalah otak peradaban karena mereka menyediakan jaringan yang membangun semua pendidikan, pencerahan, dan kemajuan umat manusia. Uang tanpa otak berbahaya. Jika dipakai dengan benar, uang adalah unsur paling penting dalam peradaban. Sarapan sederhana sebuah keluarga di New York yang terdiri atas jus anggur, sereal, telur, roti tawar, dan mentega, serta teh dan gula tidak dapat disediakan dengan harga terjangkau andai modal terorganisasi tidak menyediakan mesin, kapal, rel kereta, dan sepasukan besar orang yang terlatih untuk mengoperasikan alat-alat tersebut. Sedikit pemahaman akan pentingnya modal terorganisasi mungkin dapat Anda peroleh dengan membayangkan diri Anda dibebani dengan tanggung jawab, mengumpulkan tanpa bantuan modal, dan mengirimkan kepada sebuah keluarga di New York menu sarapan sederhana. Untuk menyediakan teh, Anda harus pergi ke Cina atau India. Keduanya sangat jauh dari Amerika. Kecuali Anda seorang perenang andal, Anda pasti sudah kelengar sebelum mulai berjalan bolak-balik. Kemudian masih ada masalah lain menghadang Anda. Apa yang akan Anda gunakan sebagai uang? Bahkan meski Anda memiliki ketahanan fisik untuk berenang dan menyeberangi lautan. Untuk menyediakan gula, Anda harus berenang jauh lagi ke Pulau Karibia atau berjalan jauh ke perkebunan bit. Akan tetapi, Anda mungkin akan kembali tanpa gula karena usaha dan uang yang terorganisasi diperlukan untuk menghasilkan gula. Belum lagi apa yang diperlukan untuk memproses, mengangkut, dan mengirimkannya ke meja sarapan. Telur dapat Anda peroleh dengan mudah. Akan tetapi, Anda harus berjalan jauh sebelum menyajikan 2 gelas jus anggur. Anda masih harus berjalan jauh ke daerah penghasil gandum jika Anda ingin membuat 4 potong roti tawar. Sereal harus dihilangkan dari menu karena produk ini tidak akan ada tanpa usaha kumpulan perempuan dan laki-laki terlatih dan mesin yang dibutuhkan yang semuanya perlu modal. Sambil rehat, Anda dapat berenang ke Amerika Selatan untuk memetik sisir pisang dan dalam perjalanan pulang, berjalan sedikit ke peternakan terdekat untuk mendapatkan susu dan sedikit mentega serta krim. Baru kemudian, keluarga Anda dapat segera bersiap duduk dan menikmati sarapan. Terdengar absurd, ya kan? Mau apa lagi? Prosedur di atas memang satu-satunya cara yang mungkin untuk menyediakan bahan-bahan makanan sederhana ini ke jantung kota andai kita tidak menjalankan sistem kapitalistik. Jumlah uang yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara rel kereta api dan kapal uap yang dipakai mengirim sarapan sederhana tersebut begitu besarnya, ratusan juta dolar nilainya. Belum lagi pasukan pekerja terlatih yang diperlukan untuk mengawaki kapal dan kereta-kereta tersebut.
Akan tetapi, transportasi hanya salah satu unsur peradaban modern di Amerika yang kapitalistik. Sebelum menjadi produk yang siap diangkut, bibit harus ditanam di tanah atau diproduksi dan disiapkan terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Perlu dana jutaan dolar untuk membeli peralatan, mesin, pengepakan, pemasaran, dan upah bagi jutaan laki-laki dan perempuan. Kapal uap dan kereta tidak muncul begitu saja dari tanah dan bekerja secara otomatis. Mesin-mesin ini hadir sebagai jawaban terhadap panggilan peradaban lewat kerja keras dan kecerdasan, serta kemampuan mengorganisasi yang dimiliki orang-orang dengan imajinasi, keyakinan, antusiasme, keputusan, dan kegigihan. Orang-orang ini disebut pemodal. Mereka termotivasi oleh hasrat untuk membangun, mendirikan, mewujudkan, memberikan layanan bermanfaat, mendapatkan laba, dan mengumpulkan kekayaan. Karena memberikan jasa yang menjadi cikal bakal peradaban, mereka pun memperoleh kekayaan luar biasa. Untuk sederhananya dan agar mudah dipahami, saya akan menambahkan bahwa para pemodal ini adalah orang yang sebagian besar kita dengar dibicarakan oleh orator-orator di televisi. Mereka adalah orang-orang yang oleh kalangan radikal, pembikin onar, politisi tidak jujur, dan pemimpin buruh yang suka menyuap disebut sebagai kelompok pemangsa. Saya tidak sedang berusaha membela atau menentang kelompok orang atau sistem ekonomi manapun. Saya tidak sedang berusaha mengutuk tawar-menawar kolektif ketika saya menyebut para pemimpin buruh ataupun membela mati-matian mereka yang dikenal sebagai pemodal. Tujuan buku ini, sebuah tujuan yang telah dengan setia saya kejar selama seperempat abad, adalah menyampaikan kepada semua yang menginginkan pengetahuan falsafah yang paling dapat diandalkan oleh individu untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak yang mereka inginkan. Saya sudah melakukan analisis manfaat ekonomis sistem kapitalistik dengan tujuan ganda, yakni menunjukkan satu, bahwa semua yang mencari kekayaan harus mengenali dan menyesuaikan diri mereka terhadap sistem yang mengendalikan semua pendekatan kepada kekayaan besar dan kecil, dan dua, menampilkan sisi gambar yang berlawanan dengan sisi yang sedang ditunjukkan oleh para politikus dan ahli propaganda yang sengaja mengaburkan isu yang mereka angkat dengan menyebut modal terorganisir layaknya sesuatu yang beracun. Amerika adalah negara yang kapitalistik, dibangun dengan memanfaatkan modal, dan kita yang mengklaim hak untuk ikut menikmati anugerah kebebasan dan kesempatan. Kita yang berusaha mengumpulkan kekayaan di tanah ini. Sebaiknya menyadari bahwa kekayaan ataupun peluang tidak akan pernah datang kepada kita andai modal terorganisir tidak menyediakan manfaat-manfaat ini. Jika Anda salah satu dari mereka yang percaya bahwa kekayaan dapat dikumpulkan hanya lewat tindakan sekelompok orang yang mengorganisasi diri mereka ke dalam kelompok-kelompok dan menuntut bayaran lebih untuk jasa yang lebih sedikit, jika Anda salah satu dari mereka yang menuntut bantuan pemerintah tanpa mau tahu kapan uang diserahkan kepada Anda, jika Anda salah satu dari mereka yang percaya menjual suara kepada politikus untuk membeli hukum yang mengizinkan penjarahan hak milik publik, itu terserah Anda. Dan Anda tahu pasti tidak ada yang akan mengganggu Anda. Karena ini adalah negara bebas di mana semua orang boleh berpikir sesukanya. Di mana hampir setiap orang dapat hidup asal mau sedikit berusaha, di mana banyak orang dapat hidup makmur tanpa melakukan pekerjaan apapun.
Akan tetapi, Anda perlu mengetahui kebenaran lengkap tentang kebebasan ini yang dibanggakan oleh banyak orang dan hanya dipahami oleh segelintir orang. Sebesar apapun, sejauh apapun, sebanyak apapun, hak istimewa yang diberikannya, kebebasan ini tidak dan takkan mendatangkan kekayaan tanpa usaha. Hanya ada satu cara yang dapat diandalkan untuk mengumpulkan dan secara sah menguasai harta, dan itu adalah memberikan jasa yang bermanfaat. Tidak pernah ada satupun sistem yang dapat digunakan oleh orang untuk mengumpulkan kekayaan hanya karena jumlah yang besar atau tanpa memberikan sesuatu yang setara nilainya sebagai harga. Ada sebuah asas yang dikenal sebagai hukum ekonomi. Ini lebih dari sekadar sebuah teori. Ini adalah sebuah hukum yang tak dapat dikalahkan oleh siapapun. Ingat benar nama prinsip ini dan camkan karena prinsip ini lebih kuat dibanding semua politikus dan mesin politik mereka. Prinsip ini di atas dan di luar kendali semua serikat buruh. Prinsip ini tidak dapat digoyang atau dipengaruhi atau disuap oleh para penjahat atau mereka yang mengangkat diri sebagai pemimpin dalam segala bidang. Terlebih lagi, prinsip ini memiliki mata yang melihat semuanya dan sistem pembukuan yang sempurna. Untuk secara akurat menyimpan perhitungan transaksi, setiap orang yang terlibat dalam usaha mendapatkan sesuatu tanpa memberikan sesuatu. Cepat atau lambat, auditornya akan datang, memeriksa pembukuan individu-individu tersebut, besar dan kecil, dan menuntut sebuah perhitungan. Bisnis besar, kelompok pemangsa modal, atau apapun sebutan yang Anda gunakan untuk sistem yang telah memberi kita kebebasan adalah sekelompok individu yang memahami, menghormati, dan menyesuaikan diri mereka terhadap kekuasaan hukum ekonomi. Kelangsungan finansial mereka ditentukan oleh penghormatan mereka atas hukum tersebut. Ingat juga bahwa sistem ini hanyalah awal dari sumber yang ada untuk mengumpulkan kekayaan, baru segelintir kemewahan dan hal-hal remeh yang sudah disebutkan. Akan tetapi ingat bahwa bisnis produksi, transportasi, dan pemasaran barang-barang dagangan ini menyediakan lapangan kerja secara teratur bagi jutaan laki-laki dan perempuan yang menerima upah jutaan dolar per tahun atau jasa mereka dan membelanjakan sesuka hati untuk membeli barang-barang mewah dan kebutuhan pokok. Khususnya, ingat bahwa tulang punggung semua pertukaran barang dan jasa pribadi ini dapat ditemukan dalam berlimpahnya peluang untuk mengumpulkan kekayaan. Di sini, kebebasan kita membantu kita. Tidak ada yang menghentikan Anda atau siapa saja terlibat dalam bagian dari usaha yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini. Jika memiliki bakat, jika memiliki bakat hebat, pelatihan, dan pengalaman, orang dapat mengumpulkan kekayaan dalam jumlah luar biasa. Mereka yang tidak terlalu beruntung mengumpulkan lebih sedikit. Siapa saja dapat hidup asal mau sedikit berusaha. Sekarang, mengerti kan Anda? Peluang telah menggelar karpet untuk Anda. Melangkahlah maju, pilih apa yang Anda inginkan, buat rencana, laksanakan rencana tersebut, dan tambahkan kegigihan. Sisanya, biarkan sistem kapitalistik yang mengerjakannya. Anda boleh bertaruh untuk itu. Masyarakat kapitalis menjamin peluang bagi setiap orang untuk memberikan jasa yang bermanfaat dan mengumpulkan kekayaan setara dengan jasa yang diberikan. Sistem ini tidak merampas hak siapapun atas hal ini, namun sistem ini tidak dan tidak dapat menjanjikan sesuatu secara gratis. Hukum ekonomi mengontrol sistem itu sendiri, yang tidak mengakui atau menoleransi usaha mendapat sesuatu tanpa memberikan sesuatu.
Hukum ekonomi mengontrol sistem itu sendiri yang tidak mengakui atau menoleransi usaha mendapat sesuatu tanpa memberikan sesuatu. Hukum ekonomi disahkan oleh alam. Tidak ada mahkamah agung bagi para pelanggarnya untuk mengajukan banding. Hukum ini memberikan hukuman bagi pelanggar atasnya sekaligus ganjaran atas kepatuhan terhadapnya, tanpa campur tangan atau potensi campur tangan umat manusia. Hukum ini tidak dapat dibatalkan. Hukum ini sebaku bintang di langit dan tunduk terhadap serta merupakan bagian sistem yang mengendalikan bintang-bintang. Bolehkah orang menolak menyesuaikan diri terhadap hukum ekonomi? Boleh saja, ini negara bebas, di mana semua orang lahir dengan hak yang sama, termasuk hak mengabaikan hukum ekonomi. Lalu apa yang terjadi? Tidak ada sampai sejumlah besar orang bergabung dengan maksud mengabaikan hukum dan mengambil apa saja yang mereka inginkan dengan kekerasan. Lalu datanglah sang diktator dengan regu tembak dan senapan mesin yang terorganisasi dengan baik. Kita belum sampai ke tahap itu, akan tetapi kita sudah mendengar apa yang ingin kita ketahui tentang cara kerja sistem ini. Mungkin kita cukup beruntung untuk tidak mengalami kenyataan buram semacam itu. Yang pasti, kita lebih suka terus dengan kebebasan berbicara, kebebasan bertindak, dan kebebasan memberikan jasa berguna sebagai imbalan kekayaan. Pengamatan-pengamatan ini tidak dilandasi oleh pengalaman-pengalaman jangka pendek. Pengalaman peng pengamatan-pengamatan ulang, pengamatan-pengamatan ini tidak dilandasi oleh pengalaman-pengalaman jangka pendek. Pengamatan-pengamatan tersebut adalah hasil dari analisis cermat selama 25 tahun atas metode-metode yang dikenal oleh orang paling sukses dan paling tidak sukses di Amerika. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 7 dari buku ini. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 8, keputusan, penguasaan, penundaan, langkah ketujuh menjadi kaya. Kemudian teman-teman, kalau ada buku yang mau direkomendasikan atau mau dibacakan, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komen ya. Terima kasih untuk teman-teman yang juga untuk teman-teman yang sudah meninggalkan komen, support channel, dan mengirimkan donasi-donasinya. Terima kasih banyak dan sampai di sini dulu untuk bagian tujuhnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.